Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 5. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Mari membaca teks percakapan berikut. Dayu bertanya, "Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu?" Ibu Dayu menjawab, "Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan." "Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu?" tanya Dayu lagi. "Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah," jelas Ibu Dayu. Jadi apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Kerja bakti banyak manfaatnya. Apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Pernah. Apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Misalkan saja membersihkan selokan. 5. Apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Taman akan terlihat kumuh, ditumbuhi rumput dan bunga-bunganya mati. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apa ya? Iya, kerja bakti. 2. Suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Iya, tentu saja daur ulang. Kemudian yang ketiga, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Tata kota. Mari membaca teks berikut dengan nyaring. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Menjaga kebersihan taman kota dengan tidak membuang sampah sembarangan, kerja bakti dan tidak menginjak tanaman.
Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Iya, dengan kerja bakti membersihkan taman kota. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Mengerti ya? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Kerja bakti membersihkan taman kota dengan cara menyapu dan membuang sampah pada tempatnya, memotong rumput liar, dan menyiram bunga. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar menjaga kebersihan taman. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Cara menjaga kebersihan taman. Bersih itu pangkal sehat. Kebersihan taman dapat dijaga dengan cara menyapu dan membersihkan sampah, daun kering, genangan air, atau ranting-ranting yang berjatuhan. Rumput taman pun harus rutin dipotong supaya taman terlihat rapi. Tanaman-tanaman liar perlu dicabut. Tanaman liar membuat tumbuhan lain menjadi layu dan mati. Pohon yang tumbuh di taman juga harus dirawat. Ranting-ranting yang sudah tumbuh terlalu panjang perlu dipotong. Daun-daun kering yang sudah berguguran pun dibuang. Tanaman dan bunga-bunga harus selalu disiram. Selain itu, tanaman bisa dirawat dengan memberi pupuk. Tanaman yang sudah layu dan mati bisa diganti dengan yang baru. Taman yang terawat dengan baik akan terlihat indah. Udara pun menjadi lebih sejuk dan segar. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Coba amati gambar berikut. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Ya, gambar pertama merupakan kebersamaan dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Sedangkan gambar kedua merupakan kebersamaan dalam beribadah. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu? Diskusikan dengan temanmu. Nah, contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar adalah 1. Kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. 2. Ikut ronda malam atau siskamling menjaga keamanan komplek. 3. Ikut kegiatan musyawarah dengan warga. 4. Turut serta dalam kegiatan suka atau duka cita bersama tetangga. 5. Ikut dalam arisan RT. 6. Mengikuti kegiatan keagamaan RT. Kemudian sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Coba diskusikan dengan temanmu. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar adalah 1. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 2. Menjaga toleransi. 3. Saling menghargai sesama warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. 4. Bersikap sopan santun dan ramah. 5. Saling tolong-menolong dengan tetangga. 6. Tidak bersikap individu. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud persatuan. Nah, coba biasakan sikap-sikap di atas dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan dengan warga di sekitarmu? Coba ceritakan dengan santun dan jujur. Nah, ini hanya sebuah contoh cerita ya. Saya pernah ikut kerja bakti bersama warga sekitar rumah. Saya turut membersihkan selokan dan mencabuti rumput liar di pinggir jalan komplek.
Amati kembali gambar berikut. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Ia sedang menyiram bunga. Bagaimana ia bisa melakukan kegiatan itu? Menyemprotkan air dengan tangki semprot. Menyemprot dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan? Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya, kamu sudah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut, misalnya dengan gerakan dasar sit-up. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gerakan sit-up tepuk tangan. Cara melakukannya, mula-mula tidur telentang. Kedua tangan luruskan di samping badan. Kemudian dengarkan aba-aba peluit dari guru. Bangun dari posisi telentang sampai posisi duduk. Ketika posisi duduk, tepukkan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Kembalilah tidur telentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5 sampai 10 atau semampunya. Nah, pasangan yang paling banyak melakukan sit-up tepuk tangan adalah pemenangnya. Lakukan permainan gerakan sit-up tepuk tangan di lapangan secara berpasangan. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Ungkapkan perasaanmu setelah bermain. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.